Hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres tak lepas dari sorotan utama kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto bicara soal elektabilitas Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang menurun di beberapa survei. Hasto menyebut hasil survei Capres seperti putusan Mahkamah Konstitusi MK yang menurutnya bisa diintervensi. Di survei yang kredibel kan kita lihat pada tahun 2009 saat ini kan juga ada 3 pasang calon lalu muncul narasi 1 putaran. Itu survei dipakai sebagai bandwagon effect, survei sebagai alat pemenangan. Kalau mau survei diintervensi dulu, misalnya dibagi beras, kan di Lamongan sudah ada itu beras bergambar Pak Prabowo Mas Gibran. Nah lalu kalau ditanya di daerah sudah dibagi seperti itu, maka bagi kami adalah komitmen terhadap rakyat itu ditunjukkan dari kepemimpinannya. Hasto menyebut cara yang menurutnya mudah untuk meninggikan survei. Hasto menyinggung pemberian sembako bergambar Prabowo dan Gibran. Meski demikian, Hasto meyakini daerah yang sudah dibagikan beras tidak akan membuat suara rakyat bungkam. Menurutnya, rakyat akan melihat kepemimpinan itu dari Ganjar dan Mahfud. Pak Ganjar gubernur yang tercepat menurunkan kemiskinan. Pak Ganjar bisa tidur di rumah-rumah rakyat untuk menyerap aspirasi dan apa yang dikehendaki oleh rakyat itu. Pak Ganjar itu sat-sat menyelesaikan masalah dengan cepat. Pak Ganjar ini bisa gaspol. Mana yang lain punya energi. Jadi perpaduan Pak Ganjar dan Mahfud adalah perpaduan energi untuk keunggulan. Hasto menyampaikan dalam demokrasi pentingnya karakter kepemimpinan. Dia meyakini Ganjar dan Mahfud akan membawa Indonesia lebih unggul. Dia menegaskan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan kesatu paduan yang bisa membawa energi bagi keunggulan Indonesia. Sebelumnya, LSI Denny JA membandingkan elektabilitas ketiga pasangan calon Capres dan Cawapres sejak 3 bulan terakhir. LSI Denny JA Aji Alfarabi menganalisis lebih lanjut terkait elektabilitas Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dia menyebut salah satu alasan yang membuat elektabilitas Ganjar dan Mahfud turun, yakni serangan ke Jokowi. Alasan pertama adalah kita melihat ya, ini adalah blunder kubu Ganjar atau PDIP. Jadi semakin diserang ya, Jokowi semakin diserang, justru pendukung Jokowi semakin banyak yang pergi dari pasangan Ganjar dan Mahfud ya. Ini alasan pertama yang bisa kita lihat, karena ketika kita coba buat breakdown-nya ya dari simulasi 3 pasangan calon ya, kemudian kita coba buat simulasi breakdown ke pemilih yang puas dan pemilih yang kurang puas. Pilihan atau dukungan pemilih yang puas terhadap kinerja Jokowi ke pasangan Ganjar Mahfud justru mengalami penurunan ya. Sehingga memang dari awal kita tidak kemudian menganggap bahwa ada satu calon yang tidak mungkin maju, itu nggak pernah, Mas. Oke. Itu bukan pikiran kami. Itu aja yang mau saya garis bawahi. Nah, kemudian ke elektoral sendiri dan kemungkinannya apakah 1 run atau 2 run, itu kami menargetkan 1 putaran. Itu sebagai target. Bahwasannya survei sekarang juga masih jauh, karena kami juga punya survei internal. Nah itu bocorin dong Pak. Tipis-tipis ya, aja Pak. Ya, benar, itu benar Pak. Ya, surveyor kita adalah Mas Toto. Oke. Ya, itu yang dari kemudian Sunarto Wijaya. Oke. Ya.
Jadi kalau menurut perkiraan intelijen ini hari, dan kalau tidak ada perubahan yang signifikan, Prabowo Gibran akan menang.